videonya jadi viral, yang nge-like berapa banyak, followernya naik, leads-nya naik, apapun yang mereka bilang. Dan kalaupun kita bisa achieve goals-nya, tapi nggak dampak sama bisnisnya, kita bakal hancur juga. Yes, yang ini mah pasti perpanjang. Komunikasi juga lancar lagi. Sama klien masih bisa ngobrol, hahaha di grup. Sekarang mereka pada pakai grup WhatsApp, masih bisa diskusi. Churn. Jadi kalau kita ngomongin semua perusahaan, semua klien mau masuk ke AI, hanya saja mereka nggak mau bayar untuk tracking, untuk kumpulin datanya tuh nggak mau bayar tuh. Ya mereka lupa, data is the new oil makanya bayar. Apapun KPI yang klien bilang, semuanya bohong. KPI-nya mereka cuma satu, salesnya naik atau enggak. Balik lagi Mas Rian, kita lanjut nih ya. Siap. Di dunia agensi, sering nggak sih kadang campaign berjalan lancar dan KPI tercapai, tapi kontrak tetap nggak diperpanjang. Kemudian, ketika dicari tahu, turns out bukan soal hasil campaign atau harga, tapi lebih ke masalah alignment, seperti komunikasi dengan tim dengan klien. Jadi kita sadari yang jadi problem nggak hanya faktor eksternal, tapi internal factor juga bisa terjadi. Nah, dari pengalaman Mas Rian nih di Toffee biasanya apa yang bikin ada gap antara good execution dan loss continuation? Itu banyak banget kejadian kayak kita. Kadang-kadang kita juga bingung, kok ini udah dibikin tapi nggak bagus hasilnya gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin dari timnya saya melakukan miss. Missnya adalah apa yang menjadi KPI-nya mereka bukan KPI sebenarnya dari perusahaan, dari klien. Jadi KPI perusahaan, saya selalu ingetin, ini udah kejadian beberapa kali, jadi saya selalu ingetin sama timnya saya, apapun KPI yang klien bilang, semuanya bohong. KPI-nya mereka cuma satu, salesnya naik atau enggak. Terlepas dari apapun KPI yang mau mereka bilang, videonya jadi viral, yang nge-like berapa banyak, followernya naik, leads-nya naik, apapun yang mereka bilang. Dan kalaupun kita bisa achieve goals-nya, tapi nggak dampak sama bisnisnya, kita bakal hancur juga. Ya, jadi harus perhatian. Tapi ini nggak gampang, karena kalau saya, mungkin karena pengalamannya lebih banyak, jadi udah bisa nih, yang ini pasti man-mannya dia. Ini kalau kita capai pun, dia nggak bakalan happy. That's it. Oke? Coba kita rubah kemana gitu. Tapi buat mereka, kadang-kadang mereka ya dikasih target A, iya aja, iya, oke. Oh bagus nih, kita bisa achieve nih. Okay? Dan itu banyak yang kita kerjain sampai ke sana. Udah kerja capek, goals nyampe, bagian perpanjang kontrak yang yes, yang ini mah pasti perpanjang. Komunikasi juga lancar lagi. Sama klien masih bisa ngobrol, hahaha di grup. Sekarang mereka pada pakai grup WhatsApp, masih bisa diskusi. Churn. Ya itu salah satu yang mungkin banget terjadi karena mereka salah mengartikan apa goals awalnya. Next, dalam setup agensi, misalignment antara tim biasanya kelihatan gimana waktu interaksi sama klien. Jadi misalignment antar tim biasanya kelihatan nggak sih waktu interaksi sama klien gitu? Pasti kelihatan. Oke. Kalau misalign sama klien kelihatan. Salah satu tantangan yang mungkin saya majuin juga adalah di agency
digital marketing. Hmm. Terlepas dari semua posisi yang ada sekarang, kita nggak punya satu, yaitu belajarnya dari mana. Coba ya, misalnya teman-teman yang nonton juga bisa kasih tahu jawaban ke saya. Kalau saya banyak kerjain untuk SEO, Search Engine Optimization. Lulusan apa yang harus saya cari? Ya. Kan kalau misalnya teman-teman punya usaha arsitek gitu ya, arsitektur. Oh, kita lagi cari arsitek. Jurusan apa yang dicari? Ya, S1 arsitek, tinggal dari universitas mana gitu ya. Kalau mau cari accounting, berarti carinya adalah S1 accounting. Tergantung dari jurusan mana. Mungkin dia bisa SMK. SMK bagian accounting, ya. SEO. Sosial media. Sekarang semua orang pada cari sosial media. Cari content creator. Lulusan mana? Ads optimization. Lulusan mana? Mentok-mentok kita punya data scientist. Tapi data scientist juga masih kecil banget. Udah kecil, mahal lagi. Setuju. Orang data emang mahal. Orang data, mereka tahu bahwa Jualan nih. gue jualan data nih, ya. Kalau mau pakai boleh. Tag-nya segini. UMP sih lewat lah. Gak mungkin UMP gitu ya. Apalagi kalau Indonesia ada ya data scientist ya. Lulusannya universitas mana? Nanti mungkin yang tahu boleh kasih tahu di kolom chat gitu ya. Kalau komentar kasih tahu, oh, data scientist lulusan mana? Ya, karena gap itu, bagi pengetahuannya jadi nggak sama. Jadi kadang-kadang yang kita pakai di Tofidev adalah mau gak mau, suka nggak suka, sekarang kita ambil secondary training. Ya banyak lah, ada yang bootcamp 3 bulan. Paling mentok 3 bulan belajarnya. Dia udah 3 bulan diikut bootcamp aja udah nggak bisa masuk UMP. Menurut mereka yang gue udah bootcamp gue 3 bulan, yang kuliah 3,5 tahun mah lewat kata dia kan. Gue udah jadi ini, belajar dari sini, semuanya course. Dan tantangannya dengan course adalah semua bahasanya beda karena kita nggak punya ini. Maksudnya kayak kalau kita ngomongin di accounting, ya accounting mau di Indonesia, mau di luar negeri, semuanya sama. Buku besar bahasa Inggrisnya apa tuh? Pokoknya ada debit, ada kredit, ya, invoice, purchase, semua kurang lebih mirip, ya. Nah, misalignment-nya kita adalah bahasanya kita nggak ada. Jadi marketnya kita masih sangat-sangat menarik, dibilangnya masih wild west. Siapapun yang bisa ini jadi juara. Next. Masih relate dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya. Client expectation biasanya kan dibentuk dari awal nih. Apa yang sering terjadi kalau pemahaman awal itu nggak nyambung ke semua tim? Nah ini baru kejadian kemarin. Karena kita lagi masuk, namanya kita di dunia, saya banyak ngerjain di dunia search, SEO, dan SEO of course kalau setahun 2 tahun terakhir ini yang jadi pemain barunya adalah AI. Orang melakukan pencarian di AI, AI punya jawabannya. Pertanyaannya yang sering saya dapat adalah gimana caranya supaya perusahaan saya yang keluar di halaman pertama di hasilnya AI. Tantangannya adalah untuk ngomongin ini ke klien, bahasanya masih abu-abu semua. Artinya sepintar-pintarnya marketer bisa ngomong akan dibeli sama klien. Perhitungannya kayak apa? Kalkulasinya dari mana? Semuanya nggak ada yang tahu. Toolsnya juga nggak ada. Yang saya tuh jual toolsnya cuma satu. Toolsnya semua mahal. Jadi kalau kita ngomongin semua perusahaan, semua klien mau masuk ke AI, hanya saja mereka nggak mau bayar untuk tracking. Untuk kumpulin datanya tuh nggak mau bayar tuh. Ya mereka lupa, data is the new oil. Oil makanya bayar. Untuk dapetin oilnya, bayar dulu tuh buat digging the data. Nah, jadi ya itu masih PR banget buat kita, bahkan kita alignment sama klien. Bahasanya yang sama itu apa? Perlu beberapa kali. Jadi salah satu yang kita gunakan adalah gimana kita meningkatin trust-nya dari awareness-nya, dari authority dari agency
Itu yang kita gunakan sih. Gak ada cara lain, gak ada cara gampang supaya kita bisa ningkatin trust. Karena yang kita harapkan adalah kalau kita memang bisa dipercaya, mereka ngerti, ya udah biarkan saja lah sama kita, karena kita dianggap mengerti. You will do the rest. Okay. Last question nih, mindset shifting. Apa yang dibutuhkan supaya interaksi dengan klien jadi sumber kebenaran bersama, bukan cuma dimiliki satu tim saja? Mindset shiftingnya adalah, kalau saya bilangnya adalah knowledgeable. Jadi dengan adanya semua informasi sekarang, it's much simpler daripada zaman dulu yang semua datanya walaupun udah ada nggak bisa diproses sama kita. Okay? Jadi PR-nya adalah gimana supaya kita bisa terus belajar. Okay? Jadi satu yang saya dan tim lakukan sekarang adalah we learn every day. Selalu belajar hal baru. Okay? Bisa dari podcast, bisa dari course, bisa dari webinar, bisa dari banyak lah sekarang opsinya banyak banget gitu ya. Bahkan sekarang kalau kita mau kuliah di Harvard pun kita bisa nonton kelas Harvardnya, ya kan? Yang nggak dapat cuman ikut kelasnya, tidak dapat ijazahnya. Ya beda itu doang lah, oke? Tapi setidaknya pemikirannya kita bisa naik. Okay? Jadi, tadinya harus begini. Gimana supaya bisa begini ya? Gimana caranya supaya bisa melakukan hal ini? Apa yang dilakukan sama orang-orang? Jadi menurut saya mindset change yang harus dilakukan adalah gimana kita bisa menambah pengetahuan setiap hari dari setiap individu supaya semua levelnya sama. Walaupun Bruce Lee bilang knowledge is power, Bruce Lee bukan ya? Coba ya, Bruce Lee is power. Tapi applying what you know is everything. Jadi alignment tetap dibutuhkan ya. Dalam dunia IT mungkin single source of truth itu tetap dibutuhkan. Biar kalau ada pertanyaan, ini resource-nya kita dari sini, ya kan? Yes. Jadi semua bisa trust dan kita gaining trust juga dari market. Betul. Okay, good. Thank you.